Allah memang tahu, Rasulullah memang tahu bahwa ini sholat. Nanti mau sholat duhur dekat asar, nanti mau sholat asar dekat maghrib, nanti mau sholat maghrib dekat isya, nanti mau sholat subuh dekat duha. Pas sempaya memang, tapi undur-undur waktu. Maka ada Allah titip, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat yang bagaimana? Yang lalai dalam waktu. Masem pajamo, tapi kau haid ini macam repai. Seharusnya 4 hari ini tambah 5 hari. Maka di bapak mana? Belum masuk panjang. 5 ngas itu maka dah. Engkau mau masuk cedek-cedek. Maka dah balik kau maka dah wapita lalok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ibu-ibu yang menyumbang telur jawab salamnya Ustadz. Saya doakan ada juga anak cucunya Ustadz dari kayak mengaji tadi. Amin. Ibu-ibu yang tidak jawab salamnya Ustadz gara-gara HP, saya khawatir kalau suaminya lagi dapat jodoh. Fokus dulu Bu, fokus. Ya, fokus dulu. Tentu beda kalau kita di dalam pasar dengan di masjid. Anak-anak sekolah, tolong adik-adikku, anak-anakku, bedakan di dalam kelas dengan di rumah Allah ya. Insya Allah duduk di rumah Allah dengan tenang, nanti malaikat yang mencatatnya. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi mayyasha. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli sholatan kamilah. Wa sallim salaman tamma amma ba'an. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaiton, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi'u khutuwati syaiton, barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka setan mengajak berbuat mungkar. Bisa dilihat di Al-Quran surah An-Nur ayat 21. Faqala aidan innal ladzina kazzabu bi ayatina, sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, wastakbaru anha, kemudian menyombongkan diri terhadap ayat Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan dimasukkan surga, hatta yalijal jamalu fi samil khiyata, hingga onta masuk ke lubang jarum. Bisa dilihat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 40. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak calon penghuni surga yang saya muliakan, amin. Teristimewa Bapak yang mewakili camat, Bapak Babinsa, dan kepala desa andalanku yang insya Allah dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita orang Islam, dengar baik-baik ini. Yang membedakan orang kafir dengan orang Islam, tania songkokna si bawa lipatna. Karena banyak saudara kita pakai kopiah hitam dengan memakai sarung, belum tentu Islam. Yang membedakan orang Islam dengan orang kafir, orang Islam percaya sama Al-Quran. Dan ada di YouTube, karena bencinya sama Al-Quran, bukan Islam, ninja-inja itu Al-Quran. Napalek jaki asu. Dijadikan alas bangku. 1 tahun kemudian mati. Intinya, yang membedakan antara orang Islam
dengan kafir adalah salah satu di antaranya adalah Nah, ternyata ulama tafsir beda-bedakan itu di Al-Quran itu 6.666 ayat. Berapa, Bu? Ya. Dan 114 surah. Dari 114 surah itu ulama tafsir kasih gelar-gelar nama. Contoh, surah An-Nur matanya Al-Quran. Surah Al-Waqi'ah mulutnya Al-Quran. Suratul Kahfi tenggorokannya Al-Quran. Dan surah Yasin jantung Al-Quran. Ayat kursi hatinya Al-Quran. Bagusnya. Dan suratul Fatihah mamanya Al-Quran, indokna kitai. Dan surah An-Nisa namanya rahimnya Al-Quran, rahim Al-Quran. Nah, di surah An-Nisa inilah informasi Allah bahwa ada Rasulullah. Bisa minta tolong yang baca Al-Quran tadi, maka sing di sorane mengaji. Nah, wasing santri itu. Ya, bisa minta tolong surah An-Nisa ayat 170. Nah, bisa dibuka semua. Dengar ini baik-baik. Informasi Allah ini dalam surah An-Nisa ayat 170 tentang kedatangan Nabi. Ya, di lagu kayak tadi. Wah, saya udah turun dari mobil, subhanallah. Ya, langsung rap. Allah. Ya Terima kasih. Siapa namanya Ustaz? Muhammad Jufri. Subhanallah. Semoga dapat istri yang soleh nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah surah An-Nisa. An-Nisa itu artinya perempuan. Surah An-Nisa inilah rahimnya Al-Quran. Allah kasih informasi ayat 170. Ya ayuhan nas. Yang dipanggil ini wahai manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Itu Cina manusia bukan? Cina manusia bukan? Itu Ambon manusia bukan? Yang dipanggil yang merasa dirinya manusia. Wahai manusia, qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum.
telah datang kepadamu seorang rasul membawa kebenaran dari Allah. Fa'aminu khairan lakum, maka hendak kamu beriman kepadanya. Yang tersentuh hatinya langsung pendeta Bahira. Setelah turang ayat ini, pendeta Bahira langsung percaya. Mana itu rasul? Ternyata di ayat Ahmad. Itu namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa rasul? Agana tiwi. Yang dibawa bil haqqi min rabbikum, yaitu kebenaran. Apa itu? Risalah. Apa risalah itu? Dinul Islam, agama Islam. Maka Allah wanti-wanti, jangan sekali-kali kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, beragama Islam. Nah, inilah yang saya sampaikan. Allah utus seorang rasul namanya Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana Bapak Ibu tindakan kita kepada Rasulullah? Apa yang harus diperbuat? Kembali kepada Allah. Nah, ternyata kewajiban kita semua manusia kembali ke Al-Quran. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Saya di Bontang 3 malam yang lalu, saya tidak sangka-sangka kalau bilang Bismillahirrahmanirrahim langsung jamaah Allah. Nah, coba Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suaranya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah. Nah, artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai manusia. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kamu kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam. Ini perintah Allah. Kalau Allah perintahkan kita puasa Ramadan, Allah tidak puasa. Kalau Allah perintahkan kita sholat 5 waktu, Allah Ta'ala dia nama sempatnya 5 waktu. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersalawat kepada Nabi, yang nomor 1 bersalawat Allah, nomor 2 para malaikat, nomor 3 orang yang mau masuk surga. Nomor 3 orang yang mau masuk surga. Siapa itu? 1, orang yang mau masuk surga betul-betul bersalawat kepada Nabi. Di mana itu? Mengucapkan salam ketika sholat. Di mana? Yakutudangi tasyahud awal dan tasyahud akhir. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini beri salam kepada Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tidak mau pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu 2 kali disebut kalau maghrib. Kalau ada anak tak tidak disebut di salawat, bapaknya dulu di penjara nanti. Kalau isya 2 kali, subuh ciceng, loro 2 to, asara kedua. 9 kali standar orang yang mau masuk surga membaca salawat lidahnya ini kalau mau masuk surga. Nah, jangan sampai nih ibu-ibu yang nyikat kawak giginya megangi makada halo nama salawat. Jangan sampai nih ibu-ibu tak 2 HP na pegang tiap hari. Nah, tidak pernah pegang Al-Quran tangannya. Intinya kalau ada anak tak, ada istri tak, periksa.
Berapa kali kau salawat kalau maghrib? Minimal 2 kali. Di mana? Melalui sholat maghrib, tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Isya, tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Subuh, tasyahud akhir. Tapi kata orang protes, Ustaz, ada tetanggaku tak 2 kali tasyahud akhir. Kepek kau carana maka atau 5 sabbo iko subuh. Nah, 2 kali. Jadi intinya ucapkan salam kepada Nabi melalui tasyahud awal dengan tasyahud akhir dan mengucapkan salawat. Makanya dengar baik-baik, makanya kalau ada orang tua, ada anaknya 1 atau 2, ada 3, ada istrinya, nama salawat, yang pertama di penjara di neraka, pertama di belender di neraka komandannya. Coba Bu, siapa komandannya? Bukan Pak Dan Ramil. Bukan Mbak Bisa. Komandannya adalah bapak dulu. Kalau ada seorang suami pintar bahasa Arab, hafal Al-Quran, tapi dia istrinya kalau 17 Agustus pergi mempoli, kelihatan para lakna Bukit Sapa dengan Marwah, yang pertama di belender suaminya dulu. Jadi ajak lala tete benita lo mau poli paita para lakna Bukit Sapa dengan Marwah. Maka insya Allah sore ini saya mau perdengarkan kepada Bapak Kepala Desa Andalangku salawat perempuan dengan salawat laki-laki. Saya mau lihat mana kencang. Coba yang merasa dirinya jenis perempuan bersalawat kepada Nabi. Ikut Ustaz. Salatullah ala toha. Keras. Salatullah ala yasin habibillah. Subhanallah, dapat 99. Suara begini bukan keras, tapi suara beginilah yang namanya syahdu yang bisa merusak HP. Bagaimana caranya Ustaz? Nak telepon suaminya orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Ki? Lagi di kamar baring-baring. Lalu untuk benena langsung nala sampahkan HP. Repak. Jadi Bapak Ibu, ini suaranya tadi Ibu bukan kencang, tapi inilah namanya suara syahdu. Coba yang merasa dirinya jenis kelamin laki-laki. Ayo mari kita bersalawat Bu. Ya, yang merasa dirinya jenis kelamin laki-laki, jangan perbesar kemeluhan Pak. Ayo. Ya. Salatullah. Sama-sama. Toha. Subhanallah. Salatullah ala yasin habibillah. Subhanallah, dapat 102. Kena ada Pak Imam Haji Nurdin dengan Pak Desa, Pak Binsa. Coba dengar, inti pembicaraan yang pertama ini, anjurannya Pak Desa, intinya adalah bersalawat kepada Nabi. Mamoni mapute songkot tak Pak. Senin Kamis bibir tak kering gara-gara puasa. Tapi tidak bersalawat kepada Rasulullah melalui sholat. Jangankan surga, bauna lagi surga dek tarapi Bapak Ibu. Jadi poin yang pertama, ucapkan sholawat melalui sholat 5 waktu. Sekarang yang kedua, dengar baik-baik yang kedua. Apa yang mau dicontoh sesuai dengan makna di atas? Yang mau dicontoh, kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, masempajak ko pada muita bateku masempajang. Karena Nabi tahu, umatku pasempajang, tapi pasempajang menupasi. Mapa pasi nandre pasi bojo galunna. Mapa pasi malasa pianakna. Allah memang tahu, Rasulullah memang tahu bahwa ini sholat. Nanti mau sholat duhur dekat asar, nanti mau sholat asar dekat maghrib, nanti mau sholat maghrib dekat isya, nanti mau sholat subuh dekat duha. Pasempajang memang, tapi undur-undur waktu. Maka ada Allah titip ayat ya surah yang ke-107, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat.
Orang yang sholat yang bagaimana? Yang lalai dalam waktu. Nah ini nih. Masem pajamo, tapi kau haid ini macam repai. Seharusnya 4 hari ini, nak tambah 5 hari. Maka di bapak na, mana? Lo masuk pajang. 5 ngasar itu maka engkau mau masuk cedek-cedek. Maka dah balik kau maka dah wapita lalok itu. Nah, mana mau dikasih lihat? Jadi inti bagaimana sholatnya Nabi? Salah satu di antaranya sholatnya Nabi dilakukan berjamaah di masjid. Dengar baik-baik. Dilakukan berjamaah di masjid. Kadang ahli zikir sekarang, mak bali bola masih ge Pak Desa, sholat di sebelah. Nah taruh si kiri. Coba. Nggak mau di masjid. Ada mini yang saya pelajari. Jadi sholatnya Nabi berjamaah. Maka Ustaz, iya kasih macam ni motonya aku lo mak berjamaah. Weh wite BKMT pada lo mak berjamaah. Tapi weh bapak nana cang lo masih ge maka dah makan caki maka dah weh. Dia usah maka dah makan cang urun ti lakena. Deng. Masa tak cang bini tak lo mak berjamaah. Maka dah Ustaz. Ya robeneku weh pengurus IWAPI. Agar ikatan wanita pengedar isu dan gosip tanpa kantor. Ya kalau masih ge Ustaz, ne semana orang newe iro pakai lipat dek nama sulara lalang. Bilang kenapa mu tahu? Bilang coba yanu aku sujui pada kongka tanlok 2 kumundrina. Nah pala mana pala aja na tahu pala aja ni anu pada kala di tak belle. Pala aja ni anu pada apa tak bakka. Jadi ini istriku pergi mak gosip, lebih baik kularang ke masjid. Nah ini nih hadis Rasulullah, sholat seorang wanita lebih baik di rumah daripada di masjid. Wanita yang bagaimana? Oh wanita yang begini. Tapa mete erosik dia. Iya Ustaz, dia yang dapat cerita, bapak nato si Cia, maka nama lagi. Iya rotuku anak darah, 6 waktu saya di masjid. Kenapa? Mak bali bola kat masjid. Kenapa 6 waktu? Bila di samping 5 waktu, sembahyang 2 aku di masjid dulu sebelum saya ke sekolah. Tapi sekarang nalarang kak juga suamiku nalarang kak. Maka dah kega lah kita, maka dah tesemustas kega, maka dah iro kasi nakan nalasa. Apa? Stroke, mateking makukue. Maka dah makan na ceriki. Maka dah setiap polo kamak berjama, napa cindole mata kapak macawek bolai. Napa amoy pu imang na cemurito. Jadi kalau li suka pasti malagak si kau kepurai. Wite benena, weh padahal dia kandau. Maka dah maga tamelok nama masalah kita. Maka dah iya benu kedua Kak Ustaz. Maga dah tamelok maka dah mega hetona. Masalah niat ye. Intinya kalau ada seorang istri dilarang suaminya karena ini 2 hal atau ada faktor kewajiban, maka jangan kita berjamaah di masjid. Tapi selain itu yang berdosa dengar baik-baik. Kalau ada seorang suami nah larang istrinya berjamaah di masjid. Nah istrinya insya Allah dengan baik. Dia nama cerita salah. Masuk di masjid. Nah suaminya larang. Nanti di pada masyar dalam surat Toha. Sampai suaminya bertanya, ya Jibril, kenapa badanku begini? Tidak punya mata sebelah. Tidak punya tangan sebelah. Tidak punya kaki sebelah. Ya Jibril, kenapa begini? Jibril menjawab, kamu tidak adil mendidik istrimu. Benemu lo mak berjamak ke masjid mo cengi. Tapi benemu lo mak pasak si gentuk-gentuk ke pasak balai dek mo cengi. Istrimu lo mak solo si bawat tudang orang newe dek mo cengi. Istrimu kalau pergi pengantin tak perlu lagu nala ko panggungnya na parewa. Bahkan kalau main senam paitamana paralat na Bukit Sapa dengan Marwah dek mo cengi. Maka sekarang karena tidak adil kok potong ibadahmu juga sebagian. Ada suami begini? Ada di pedacangnya begini? Menurut Pak Desa tidak ada. Alhamdulillah. Ya, sama-sama berselawat laki-laki perempuan. Salatullah. Sama-sama. Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin Habibillah. Subhanallah. Terima kasih. Jadi saya ulangi yang kedua. Laki-laki perempuan berjamaah di masjid.
Insya Allah. Kenapa orang tidak mau berjamaah di masjid? Apa dia gagal duit neta? Kenapa orang berlomba-lomba bikin gedung walet? Karena kalau ada hasilnya 1 kilo 11 juta. Kenapa orang berlomba-lomba beli mobil pasangking, mal dia pasangking, nasabah yakut pitu karung angka tawana si karung. Dalam 1 hari 70 karung, angka memang 10 karung. Kenapa orang berlomba-lomba masukkan anaknya sekolah di pelayaran? Kenapa? 2 tahun bisa minta kasih haji orang tuanya. Tapi kalau di masjid, Rasulullah cuma janji 27 derajat. Nah janji ini nih, makurat atau tepat. Coba dengar Bu. Yang selamat di Aceh waktu tsunami, rata-rata dalam masjid. Di Palu, banyak bangunan roboh, ternyata masjid di pinggir pantai bertahan. Artinya, ya kokomoko masih ye, insya Allah selamat dunia wal akhirat. Amin. Jadi adik-adikku sekalian, coba dengar baik. Kalau mulai SD di masjid, SMP di masjid, SMA di masjid, kuliah di masjid, insya Allah selamat dari tsunami dunia. Dan kuperhatikan ini Pak Sekcem, orang yang selalu anaknya di masjid, subhanallah, kalaupun tidak jadi PNS, yakin hidupnya tidak melarat. Mana buktinya Ustaz? Kubuktikan di keluarga saya. Itu bapakku dulu, Abdul Latif, kompak sama mamaku. Kalau subuh, ibolok teh kudet na rumah berjamaah. Masih kecil, dalam hatiku, dalam hati, bapakku ini nak tak tidur, nak kasih bangun ke masjid. Coba. Alhamdulillah, setelah SD, SMP, SMA, kuliah selalu di masjid, nek di Jumpandan dekat lagi masjid, alhamdulillah kita yang bikin masjid sekarang. Dan saya yakin walaupun tidak pegawai negeri, tapi subhanallah, dek to nama larat. Alhamdulillah. Jadi ajar ya nak tabu. Kuliah sekarang, wita makukue, orang saja selalu ke rumah kepala dinas pertanian, kanjakna hidupnya. Dia minta benih, dikasih dompeng. Ya min lagi dompeng, ya lain atau pesangking. Kenapa? Tiap malam minggu ke rumah kepala dinas. Karena sahabat kepala dinas, luar biasa fasilitas dikasih di sawahnya. Alhamdulillah. Nah ini mina tanamkan nggak bapakku. Nah itu rumah Allah, masjid. Baitullah, rumahnya Allah. Masjid. Bedakan itu masjid dengan kelas. Kalau di kelas bisa kau berteriak, apalagi di lapangan sepak bola. Tapi kalau di masjid, jangan kau duduk bagian depan, duduk kau di depan. Itu ditanamkan. Akhirnya walaupun kita pergi memaulid, tidak ada suara. Dan coba Bapak Ibu, orang yang memuliakan masjid, memakmurkan masjid, Allah selamatkan dunia wal akhirat. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir. Ini yang terakhir, penyebab. Wah, taruh mas senang. Masih belum baca doa. Masih belum. Amankan dulu. Baca. Belum. Kita salawat. Salatullah, salamullah. Sama-sama. Ala toha rasulillah. Salamullah. Ala yasin habibillah. Subhanallah. Oke. Sekalian kanan. Ya. Sekalian kanan. Iya, baca doa. Ila hadatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu dan bapa kami serta guru-guru kami. Sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi waktu kami kecil. Allahumma inna fa'ahsin rizqina wa sihatina wa akhlaqunal karimah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kaya Raya, perbaiki dan tambahkan rezeki kami ya Allah. Perbaikilah kesehatan kami, perbaikilah akhlakul karimah kami. Ya Allah, bukakanlah pintu kemenangan dan kebahagiaan kepada seluruh hamba-hambamu yang memakmurkan masjid ini ya Allah, kepada seluruh hamba-Mu yang mengurus dan berjamaah salat berjamaah di masjid ini ya Allah. Ya Allah, anugerahilah anak yang soleh dan solehah kepada seluruh hamba-Mu yang hadir pada kesempatan ini ya Allah, terutama yang mengikuti sunnah-sunnah dan perintah Rasulullah SAW. Ya Allah, jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit, terutama penyakit yang menghalangi kami memakmurkan masjid ya Allah, terutama penyakit yang menghalangi kami sholat berjamaah ya Allah. Bukakanlah pintu kekayaan dan kesejahteraan kepada seluruh hamba-Mu yang menyumbang di acara ini ya Allah, kepada seluruh hamba-Mu yang mengurus di acara ini ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayna rabbana bisalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya Al-Husari Latif, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.